Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mutar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Aktivitas Utama Manajemen Logistik pada UMKM Cimol Bojo Taa. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan hasil analisis mengenai aktivitas utama manajemen logistik yang diterapkan pada UMKM Cimol Bojo Taa, permasalahan yang ditemukan, serta rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama Latifah Mujamil, yang kedua Meme Melani, yang ketiga Aulia Nurfadilah, yang keempat Ayudia Jahra, yang kelima Adila Sipa, dan saya sendiri Sopina Fitari Merusdiana. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia, khususnya di sektor kuliner yang terus berkembang. Salah satu pelaku usaha tersebut adalah UMKM Cimol Bojo Taa. Meskipun telah menerapkan sistem operasional yang sesuai dengan kapasitas usahanya, masih terdapat beberapa kendala pada aktivitas manajemen logistik, seperti perlamaran permintaan, pengelolaan persediaan, komunikasi logistik, dan proses pemesanan yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas utama manajemen logistik pada UMKM Cimol Bojo Taa, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, fokus penelitian yaitu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yaitu yang pertama ada bagaimana sistem pelayanan pelanggan atau customer service yang diterapkan pada UMKM Cimol Bojo Taa. Yang kedua, bagaimana penanganan komplain pelanggan di UMKM Cimol Bojo Taa. Dan yang ketiga, bagaimana metode peramalan permintaan atau demand forecasting yang digunakan oleh UMKM Cimol Bojo Taa. Yang keempat, bagaimana sistem pengelolaan inventory atau inventory management yang diterapkan pada UMKM Cimol Bojo Taa. Yang kelima, bagaimana komunikasi logistik dilakukan di UMKM Cimol Bojo Taa. Yang keenam, bagaimana proses pengolahan pesanan atau order processing berjalan pada UMKM Cimol Bojo Taa. Selanjutnya dari tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis sistem pelayanan pelanggan pada UMKM Cimol Bojo Taa. Yang kedua, mengetahui cara penanganan komplain pelanggan pada UMKM Cimol Bojo Taa. Dan yang ketiga, menganalisis metode peramalan permintaan pada UMKM Cimol Bojo Taa. Yang keempat, mengetahui sistem pengelolaan. Yang kelima, menganalisis komunikasi logistik. Yang keenam, mengetahui proses pemesanan produk tentunya pada UMKM Cimol Bojo Taa. Selanjutnya Pembahasannya yaitu manajemen logistik adalah urat nadi rantai pasok yang mengelola pengadaan, pergerakan, dan penyimpanan barang dari bahan baku hingga barang jadi, serta aliran informasinya secara strategis dari titik asal ke tangan konsumen. Menurut para ahli, proses ini mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang komprehensif untuk memaksimalkan pemenuhan pesanan demi keuntungan perusahaan dan biaya yang seefisien mungkin. Selanjutnya ada fungsi manajemen logistik. Dari fungsi manajemen logistik ini, yang pertama ada fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, yaitu ini adalah tahap awal untuk merumuskan apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua ada fungsi penganggaran, yaitu menyesuaikan rencana kebutuhan yang sudah dibuat dengan ketersediaan dana atau budget. Yang ketiga, fungsi pengadaan, yaitu usaha teknis untuk merealisasikan kebutuhan menjadi barang fisik. Yang keempat ada fungsi penyimpanan dan penyaluran, yaitu kegiatan menampung barang sementara di dalam gudang agar aman dari kerusakan pencurian atau penyusutan nilai.
Yang selanjutnya ada fungsi pemeliharaan, yaitu proses perawatan barang logistik yang sudah ada agar masa pakainya atau nilai gunanya lebih awet dan kondisinya selalu siap pakai saat akan digunakan oleh bagian operasional. Selanjutnya ada fungsi penghapusan, yaitu tindakan menyingkirkan atau mengeluarkan barang dari catatan aset perusahaan. Ini biasanya dilakukan jika barang tersebut sudah kadaluarsa. Selanjutnya dan yang terakhir ini adalah fungsi pengendalian, yaitu tahap pengawasan yang memastikan keenam fungsi di atas berjalan selaras tanpa ada penyimpanan. Misalnya seperti memastikan tidak ada overstock atau kekurangan stok di gudang. Di sini ada tujuan analisis logistik. Yang pertama ada tujuan operasional atau jaminan ketersediaan fisik. Fokus pada ketersediaan material atau barang secara konsisten. Sistem logistik wajib memastikan barang tersedia di dalam jumlah yang pas, mutu sesuai spesifikasi, dan berada di lokasi yang tepat saat dibutuhkan. Kegagalan fungsi ini dapat menghentikan total proses produksi. Yang kedua ada tujuan keuangan atau efisiensi biaya dan arus kas. Ini itu fokus pada optimasi anggaran operasional tanpa mengorbankan kualitas. Seluruh rangkaian aktivitas mulai dari negosiasi pemilihan, pengelolaan gudang, hingga pemilihan transportasi harus ditekankan biaya seminimal mungkin guna menjaga kestabilan cash flow. Kemudian yang terakhir ada tujuan pengamanan atau perlindungan aset perusahaan, yaitu fokus pada proteksi nilai dan fisik kekayaan perusahaan. Manajemen logistik bertanggung jawab penuh melindungi barang persediaan dari risiko kerusakan, penurunan mutu, pencurian, hingga kadaluarsa. Kemudian aktivitas manajemen logistik. Yang pertama ada pelayanan pelanggan atau customer service, yaitu aktivitas utama yang memastikan produk atau jasa sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan kondisi yang baik. Kemudian yang kedua, peramalan permintaan atau demand forecasting proses, yaitu memprediksi seberapa banyak produksi yang akan diminat oleh pasar di masa depan. Yang ketiga, manajemen persediaan atau inventory management, yaitu aktivitas menjaga keseimbangan antara kesediaan barang dan biaya penyimpanan. Keempat, komunikasi logistik atau logistic communication, yaitu pertukaran informasi yang cepat dan akurat di seluruh jaringan rantai pasar. Dan terakhir, penanganan material atau material handling, yaitu semua kegiatan fisik yang berhubungan dengan perpindahan barang dalam jarak dekat di dalam fasilitas. Baik, di sini lanjutan dari aktivitas manajemen logistik sebelumnya, yaitu ada memprosesan pesanan, siklus pengelolaan pesanan mulai dari penerima pesanan dari pelanggan. Kemudian pengemasan atau packaging, yaitu penyimpanan praktis bahan baku basah dan kering di area gerai yang terbatas. Kemudian dukungan suku cadang dan layanan, yaitu kesiapan perusahaan untuk menyediakan suku cadang dan layanan perjualan bagi pelanggan. Kemudian pemilihan lokasi pabrik dan gudang, penentuan letak strategis fasilitas perusahaan lokasi yang tepat, yaitu ada pengadaan atau pembelian, aktivitas memilih pemasok atau supplier, menegosiasikan harga, dan melakukan pembelian bahan baku. Kemudian ada logistik balik, yaitu proses penanganan arus barang yang kembali dari pelanggan ke perusahaan. Yang terakhir, transportasi dan lalu lintas, yaitu aktivitas ini berfokus pada pemilihan moda transportasi yang paling efisien. Pada saat ini saya menjelaskan kerangka pemikiran. Yang pertama adalah landasan utama penelitian ini dibangun atas 3 pilar utama di garis paling atas. Yang pertama ada teori dasar, permasalahan lapangan, dan ketiga kajian pustaka. Yang pertama ada teori dasar. Kami mengkaji prinsip manajemen logistik, fungsi-fungsi, serta aktivitas utama logistik khusus pada skala mikro atau UMKM. Permasalahan lapangan, kami mengidentifikasi masalah nyata seperti pencatatan yang masih manual, fluktuasi harga bahan baku, ketiadaan persediaan pengaman atau safety stock, serta ruangan penyimpanan yang terbatas. Yang ketiga ada kajian pustaka, yaitu menggunakan studi terdahulu untuk mencari solusi logistik yang relevan. Dari 3 pilar tersebut, kami turun ke tahap pelaksanaan operasional logistik di lapangan. Kami memetakan gambaran umum objek usaha Cimol Bojot AA,
menganalisis pelaksanaan sistem logistik existing mulai dari customer service, demand forecasting hingga manajemen inventory, lalu mengidentifikasi secara mendalam permasalahan atau kendala logistik yang ada. Dari analisis kendala tersebut, kami merumuskan solusi dan rekomendasi praktis seperti usulan aplikasi point of sales, diversifikasi pemasok, dan perbaikan tata letak gudang, serta didukung oleh pemetaan analisis SWOT operasional. Selanjutnya, mari kita bedah kondisi internal dan eksternal operasional usaha melalui matriks analisis SWOT yang dapat rekan-rekan lihat pada slide ini. Pertama, dari sisi internal, kami melihat strength atau kekuatan. Yang pertama, Cimol Bojot AA memiliki cita rasa yang sangat khas berkat bumbu basah minyak bawang dan cabai yang autentik. Kedua, biaya produksinya relatif rendah sehingga mereka bisa menawarkan harga yang sangat bersaing dan ramah di kantong target pasar utama mereka, yaitu pelajar dan mahasiswa. Kemudian proses pembuatannya pun sangat cepat dan responsif. Namun di sisi lain terdapat weakness atau kelemahan yang harus diwaspadai, yaitu produk Cimol basah ini memiliki daya tahan yang singkat atau harus dikonsumsi segera setelah digoreng. Kemudian proses produksinya yang sederhana membuatnya sangat mudah ditiru. Kemudian selain itu, ruang penyimpanan bahan baku serta modal kerja yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas. Kemudian kedua, dari sisi eksternal terdapat opportunities atau peluang besar. Yang pertama, memanfaatkan ekosistem digital melalui integrasi platform pesan antar makanan online atau online food delivery. Kemudian menggunakan promosi media sosial secara visual untuk menaikkan brand awareness, serta peluang inovasi produk ke arah kemasan buku atau frozen food agar bisa dikirim keluar kota. Terakhir, ada threats atau ancaman eksternal. Yang pertama, adanya fluktuasi harga pasar bahan baku utama seperti tepung tapioka dan cabai yang tidak stabil di pasar, kemudian persaingan pasar jajanan kaki lima yang sangat ketat hingga risiko perang harga, serta tren kuliner yang cepat sekali berubah sehingga menuntut UMKM ini untuk terus lincah berinovasi. Pada saat ini, kami telah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang terbagi ke dalam beberapa fase strategis. Yang pertama, ada fase persiapan pada tanggal 21 April, yaitu langkah awal akan dimulai dengan penyusunan draft serta penyelarasan kerangka wawancara logistik agar data yang digali nantinya benar-benar akurat. Yang kedua, ada fase koordinasi dan perizinan. Pada tanggal 23 April, kami telah melakukan koordinasi formal sekaligus mengurus proses perizinan langsung dengan pihak manajemen gerai pengelola. Kemudian fase observasi lapangan. Di tanggal yang sama, di hari yang sama, kami bergerak cepat untuk melakukan peninjauan fisik secara langsung guna melihat kondisi real operasional di gerai Cimol Bojot AA. Kemudian fase wawancara mendalam. Kami juga akan menggali kendala supply chain secara komprehensif melalui sesi wawancara intim bersama pemilik atau supply chain owner. Kemudian fase analisis data pada tanggal 24 April. Setelah seluruh data lapangan terkumpul, kami akan langsung melakukan pengolahan dan analisis tajam untuk merumuskan solusi logistik yang tepat guna. Kemudian fase finalisasi laporan. Pada tanggal 13 Juni, seluruh rangkaian ditutup dengan penyusunan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah sekaligus penyerahan rekomendasi final kepada pelaku usaha. Kemudian di sini ada penerapan manajemen logistik pada UMKM Cimol Bojot AA. Yang pertama ada customer service, interaksi langsung di gerai walk-in dan digital. CS mengkomunikasikan tingkat pedas, bumbu basah, dan tingkat kematangan. Kebijakan komplain sangat responsif, pesanan salah atau kurang matang diganti dengan porsi yang baru. Kemudian ada demand forecasting, adaptif melihat histori penjualan harian, menerapkan operasional hibrida, make to stock untuk penyiapan adonan tapioka mentah di pagi hari, and make to order untuk penggorengan saat dipesan. Kemudian ada inventory management, bahan utama seperti tepung aci versus bahan pendukung seperti minyak, bawang, dan cabai. Tanpa safety stock formal berskala besar akibat keterbatasan modal dan gerai dapur guna menjaga kesegaran aroma daun jeruk. Kemudian yang terakhir, procurement, proses pengadaan atau pembelian bahan baku dari pasar tradisional atau supplier tetap. Selanjutnya ada packaging, transport, and storage. Yang pertama, packaging, menggunakan paperbox laminasi plastik food grade penahan minyak bocor dilengkapi stiker logo visual untuk branding produk. Yang kedua, transportation, inbound sepeda motor pribadi owner belanja 2 hari sekali. Outbound distribusi instan ojek online. Yang ketiga yaitu warehousing, tanpa gudang terpisah, penyimpanan menyatu di area belakang gerai memanfaatkan rak-rak vertikal hemat ruang. Juga ada order process dan material handling. Untuk order processingnya cepat, meminimalkan lead time, proses meliputi catat
rasa, goreng minyak dingin agar adonan tidak meledak, timbang porsi, dan bumbui. Kemudian ada material handling, pemindahan tepung tapioka manual memakai wadah plastik, kedap udara, bebas debu, menerapkan asas FIFO sederhana. Dan yang terakhir, service support, penanganan keluhan cita rasa responsif melalui penggorengan ulang atau reward, atau ganti dengan porsi yang baru. Di sini ada integrasi komponen logistik, hubungan antar fungsi logistik. Yang pertama, pelayanan pelanggan atau CS dan order processing. Penerimaan preferensi tingkat kepedasan langsung menjadi instruksi kerja penggorengan mendadak. Yang kedua, forecasting dan inventory management. Ketepatan estimasi harian memengaruhi persediaan adonan mentah agar tidak menumpuk basah atau basi di dapur. Dan yang terakhir, yaitu sistem manual dan hambatan informasi. Pencatatan manual terkadang memicu hambatan seperti keterlambatan owner menyadari stok bumbu menipis harian. Baik, di sini ada jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada aspek logistik, yaitu bahan baku. Kendala lapangan yang dihadapinya adalah harga cabai rawit, minyak goreng kemasan, dan tepung tapioka sangat fluktuatif di pasar lokal. Nah, upaya penanganan strategi kelompok yaitu melakukan diverifikasi supplier grosir pasar guna mengamankan kestabilan harga dan ketersediaan stok alternatif. Lalu di sini ada stok pengamanan, yaitu ketiadaan hitungan kuantitatif safety stock sehingga rawan kehabisan ketersediaan di jam operasional yang ramai. Lalu untuk pengamanannya, melaksanakan stok opname mini fisik setiap malam guna menetapkan draft daftar pembelanjaan bahan keesokan harinya. Lalu di sini ada sistem informasi. Kendala lapangan yang dihadapinya itu pencatatan kesediaan keluar masuk serta buku keuangan masih manual, rawan selisih data. Yaitu untuk penanganannya mengadopsi aplikasi kasir digital POS berbasis Android seperti kasir pintar atau Makapos secara berhadapan. Lalu yang terakhir ada tata ruang toko. Kendala lapangannya itu keterbatasan kapasitas simpan gerak, dapur, gerobak yang sempit menghalangi pembelian sedia partai grosir. Lalu untuk penanganannya itu menata ulang letak, kompor atau layout, dan menambahkan kapasitas wajan penggorengan untuk efisiensi gerak. Baik, selanjutnya ada pembahasan kegiatan. UMKM Cimol Bodot AA merupakan strategi hybrida responsif melalui sistem make to stock untuk adonan dan make to order saat penggorengan, guna menjaga kesegaran produk dan meminimalkan waktu tunggu. Pelayanan pelanggan dikelola lewat 3 tahapan terstruktur, termasuk penanganan keluhan instan dengan kebijakan produk pengganti. Namun, usaha ini menghadapi kelemahan pada peramalan permintaan yang masih subjektif intuitif tanpa pencatatan data real. Ketidakadaan safety stock dan keterbatasan ruang simpan membuat operasional rentan terhadap risiko kekosongan stok, serta fasilitas harga komoditas pasar seperti minyak dan cabai. Untuk mitigasi, Cimol Bodot AA melakukan diverifikasi supplier grosir demi kestabilan pemasok. Mereka juga mulai mengadopsi aplikasi kasir digital berbasis Android untuk memodernisasi rantai pasok dan mengubah basis peramalan menjadi berbasis data objektif demi keberlanjutan bisnis. Yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, manajemen logistik pada UMKM Cimol Bodot AA telah berjalan cukup efektif dalam menjaga ketersediaan bahan baku dan melayani konsumen. Namun, pengelolaan persediaan masih terkendala keterbatasan modal dan ruang penyimpanan. Selain itu, komunikasi logistik dan pencatatan operasional yang masih semi manual menjadi tantangan dalam meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem persediaan dan digitalisasi operasional untuk mendukung keberlanjutan usaha. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.